Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita sesi pertama ini. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kita datang lewat pujian penyembahan kita yang berkata, Tuhan Kaulah pengharapanku. Haleluya, Yesus. Tuhan Kaulah pengharapanku.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan. Tempat kami berlindung ya Tuhan, yang selalu kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan kembali datang ke rumah ibadah ini ya Tuhan Yesus, untuk bersatu hati Tuhan, untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memuji-muji Engkau ya Tuhan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini ke Tuhan, kami bersama-sama untuk membawa seluruh hidup kami ya Tuhan Yesus, membawa korban pujian syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan Yesus boleh menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan, boleh menjadi menenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, menjadi berkat yang dari Tuhan. Berkati, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, sebelum kami Tuhan memulaikan ibadah kami ini, kami dulu Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami, khususnya Tuhan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah akan percayakan untuk melayani dalam ibadah raya ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, kekurangan kami. Urapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Juga Tuhan setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Layakkan kami ya Tuhan, layakkan seluruh hidup kami. Terlebih Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Gembala kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Kau urapi Tuhan hamba-Mu, mari Kau cucikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Biar hamba-Mu itu layak Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga Tuhan teringat akan saudara-saudara kami yang belum tiba Tuhan di tempat ini ya Tuhan, atau masih di perjalanan atau di rumah ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mereka Tuhan yang melindungi, menuntun setiap langkah mereka Tuhan, supaya kami tetap bersuka cita, bersatu hati untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala halangan di dalam setiap ibadah kami ini Tuhan, Tuhan kami bersatu hati Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau bebaskan roh kami Tuhan untuk dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, layakkanlah seluruh hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan, kuasai ruangan ini Tuhan Yesus, terlebih ruangan hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan kita tetap masih berdiri. Kita akan bersuka cita membesarkan nama Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikannya. Kita katakan segala puji syukur dan Allah luar biasa. Mari muliakan nama Tuhan dengan keramaian. Jangan lupa bersyukur. Amin.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan membacakan ayat emas kita yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sama-sama untuk membacakan ayat emas ini. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Puji nama Tuhan. Kita taruh waktu jemaat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita angkat pujian yang berkata seperti wanita.
sekali lagi pujian ini, dan di akhir pujian kita memanggilan untuk firman-Mu akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap hati jiwa kami. Biarlah Tuhan juga menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan saat ini. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami semua ya Bapa yang baik. Biarlah roh pengertian yang daripada-Mu Tuhan mulai menjadi milik kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih mempunyai waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masuk saja dalam firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetaplah setia menantinya. Tetaplah setia menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan segera datang. Ya, itu artinya tetaplah setia menantinya. Puji Tuhan. Kita sudah dapat Amsal 20 ayat 6. Kalau kita sudah dapat, saya undang kita sama-sama berdiri. Haleluya. Amsal 20 ayat 6. Kita akan sama-sama membaca setelah hitungan ketiga. 2, 3. Amin. Saya baca sekali lagi. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya?
Terima kasih, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Pada zaman sekarang banyak orang menyebut dirinya baik. Saya baik. Pengusaha bilang, saya baik, saya suka berkorban, saya suka membantu pekerjaan Tuhan. Tapi menurut Tuhan kita nggak tahu apa Tuhan menilainya benar-benar dia baik atau tidak. Sebab Tuhan tidak melihat yang dari luar, Tuhan melihat hati. Hati orang yang berlaku baik itu yang Tuhan lihat. Jadi dikatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Tuhan mau kita tetap setia dalam menantikan kedatangannya seperti janjinya yang mengatakan, aku segera datang. Jadi dia pasti datang. Jadi biarpun orang hati baik atau perbuatan baik itu tidak menentukan bahwa dia itu setia. Sekarang Tuhan cari orang yang setia. Iya, setia memuji, setia menyembah, setia melakukan kebenaran firman Tuhan, setia beribadah. Haleluya. Tuhan mencari orang yang setia. Bahkan Tuhan pernah berkata, apakah di akhir zaman ini saya masih menemukan orang yang setia memuji, menyembah saya? Ya, itu Tuhan masih cari. Puji Tuhan. Jadi walaupun kita berbuat baik itu relatif. Mungkin menurut kita sudah berbuat baik, kita sudah banyak menolong orang, kita suka berkorban, ya kalau ada orang sakit kita tolong dan segala macam. Tetapi itu relatif, saya katakan. Sebab Tuhan tidak melihat perbuatan yang di luar, Tuhan melihat hati. Jadi waktu orang itu melakukan kebaikan, apa motivasinya? Haleluya, puji Tuhan. Mata saya tertuju pada Bapak David, puji Tuhan sudah sembuh. Puji Tuhan. Saya berdoa kepada Bapak David. Puji Tuhan. Jadi kita lihat, ya, saya katakan sekali lagi, kebaikan itu relatif. Jadi biar kita juga sadar kalau kita berbuat sesuatu, apakah itu sudah Tuhan katakan baik. Ya. Jadi saya ingat ada dua bersaudara di zaman Kejadian, kakak adik Kain dan Habel. Kain sudah mengorbankan segala sesuatu yang dia punya, dan Habel adiknya juga sudah mengorbankan apa yang dia tadi bisa korbankan. Tetapi Tuhan memilih korban adiknya. Kain sakit hati, Kain marah. Jadi kemarahan itu terus menerus menjadi, akhirnya dia menjadi sangat jahat, membunuh. Jadi sekali lagi, menurut Kain dia sudah baik, dia memberikan apa yang baik, terbaik bagi dia, terbaik. Tapi kata Tuhan, bukan yang terbaik. Haleluya. Nah, jadi Tuhan kepingin kita juga terus berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sesuai dalam melakukan segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan, itu pasti sudah setuju dengan hati Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita tetap setia, ya, dalam menantikan kedatangannya, karena Tuhan berjanji dia akan segera datang dan dia pasti datang. Jadi kebaikan tidak menentukan orang setia, tetapi orang yang setia
biasanya baik. Orang yang setia biasanya baik. Jadi orang baik belum tentu setia. Sebab motivasi orang berbuat baik itu belum tentu. Saya ingat, jadi saya agak melenceng sedikit ya. Saya punya teman, suaminya belakangan jadi baik sama istrinya. Oh sayang, mau apa? Oh kalau dia mau minum sayang, mau apa? Jadi kayaknya kebaikannya itu membuat istrinya agak curiga ya. Kok jadi baik banget tiba-tiba, aneh gitu ya. Saudara tahu, jadi dia menutupi dosanya, menutupi kesalahannya dengan berbuat baik. Jadi ada juga orang berbuat baik itu karena untuk menutupi kesalahannya, karena dia punya will di luar sana. Jadi dia ekstra baik sama istrinya. Wah, dia punya uang, dia berikan sesuatu untuk hadiah bagi istrinya. Ini sayang, hadiah buat kamu. Loh, Bapak saya nggak ulang tahun, kok dikasih? Iyalah, memang kalau suami kasih hadiah cuma karena ulang tahun, ya, karena sesuatu dia menutupi kekurangannya atau dosanya. Jadi berbuat baik belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Baik itu motivasinya, puji Tuhan. Nah, Tuhan bilang, ya kita harus berbuat baik, tapi berbuat baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan sesuai dengan akal kita atau pikiran kita. Jadi, waktu kita berbuat baik itu kita harus terus menanti-nanti kedatangan Tuhan. Jadi di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 13 dikatakan firman Tuhan begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik. Banyak orang berkata baik, tetapi belum tentu nanti pada kedatangan Tuhan Tuhan anggap layak untuk ikut kepada dia. Tetapi orang yang setia pasti dia itu suka berbuat baik. Dan Tuhan mencari orang yang setia dalam mencari kebenaran Tuhan, setia dalam mencari wajah Tuhan, setia dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, setia dalam ibadah, setia kepada Tuhan, setia kepada komitmen dalam gereja di mana dia beribadah. Puji Tuhan. Jadi kita lihat kan orang bilang gini, bertobat, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Orang banyak berkata gini, gua udah dengar sejak gua sekolah minggu, aku udah dengar bahwa Tuhan akan datang. Ya, memang firman Tuhan pada zaman perjanjian lama juga kita udah tahu. Kita belum hidup di zaman itu, tapi sudah ada berita bahwa kedatangan Tuhan itu sudah pasti datang, karena itu sudah dinubuatkan dari mulai perjanjian lama. Sebab itu dikatakan bahwa Mesias itu akan datang juga segera. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi orang selalu bilang, kita harus rajin beribadah, kita harus setia, kita harus berbuat baik. Yang anak-anak muda, anak remaja bilang, tunggu dulu ya Tuhan, saya kan masih remaja, mau puas-puasin hati saya. Saya mau hidup semau gua dulu Tuhan. Iya, saya mau hidup semua gua dulu. Nanti kalau saya sudah mulai tua, baru saya bertobat, baru saya melakukan perintah-perintah firman Tuhan, kata dia.
Tapi kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan bagi dia, kapan finishnya dia, kita nggak tahu. Karena apa? Setiap kita mempunyai garis finish masing-masing. Saya nggak tahu kapan garis finish saya. Bisa juga besok saya punya garis finish. Maksud saya tidak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Kita semua sedang antri di sana. Bisa saja besok saya sudah ingin ada teman saya hamba Tuhan yang tahu Mas Bola. Dia sehat, dia apa? Dia lagi berkhotbah. Dia semangat dengan berkhotbah. Saudara tahu? Tiba-tiba dia jatuh. Mungkin dia kecapean, mungkin dia darah tingginya sedang tinggi. Ya, kita tidak tahu apa penyebabnya. Tapi waktu itu dia dibawa ke rumah sakit. Dia kelelahan. Dan banyak gosip bilang dia matinya corona, sebetulnya tidak. Ya, waktu dites ya negatif. Jadi bukan waktu itu dia mati, bukan waktu dia jatuh. Sebab waktu dia jatuh dia masih sempat beberapa hari, lalu kemudian tidak tertolong. Nah, kemarin saya mendapat berita teman saya, ya, dia gemuk sehat. Kurang lebih 3 bulan yang lalu dia sakit parah sekali, dia kena COVID. Dia kena COVID. Wah, waktu itu serang ganas-ganasnya COVID. Cari rumah sakit sana, rumah sakit sini, rumah sakit sana, penuh. Sampai dia minta tolong, jemaat istri minta tolong, siapa yang bisa cariin tempat untuk Bapak Tengara ini. Namanya Bertilamin, pendeta Bertilamin. Akhirnya ditolong juga dia di UKI. Waktu itu UKI belum menerima corona konsep, tapi waktu itu akhirnya dia diterima dan cukup lama dia diobrol di sana. Akhirnya dia sembuh. Dia sembuh. Sudah negatif. Sudah berapa bulan? Kemarin saya dapat berita dari Bapak Pendeta Bertilamin. Dia udah sembuh, dia udah sehat, dia sudah beraktivitas biasa. Tapi dia sudah Tuhan panggil. Pada saat itu kemarin itu garis finish dia sudah sampai pada garis finish dan dia sudah berusaha melayani Tuhan dengan segenap jiwanya. Jadi mungkin rumahnya di sorga sudah selesai. Sebab Tuhan bilang, aku akan pergi ke sana ke rumah bapakku. Di rumah bapakku banyak tempat, hanya aku akan menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah selesai, aku datang menjemput kamu. Nah, mungkin rumahnya di sorga sudah selesai. Akhirnya jadi tanggung Tuhan. Jadi kita bagaimana dengan kita? Makanya saya katakan, setialah tetap menanti kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan dia datang. Dan firman Tuhan tidak jelas mengatakan tanggalnya, tahunnya, bulannya, jamnya. Tetapi tanda-tanda zaman itu sudah diberikan kepada kita. Jadi kita anak-anak Tuhan sudah diberitahu kita harus berhikmat. Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu sebelum dia beritahu kepada orang percaya. Ya sudah banyak berita tanda-tanda zaman. Dikatakan nanti pada akhir zaman, akan ada peperangan yang tidak henti-henti terjadi. Akan banyak gempa bumi, akan banyak gunung meletus, akan banyak nggak disebut tsunami. Zaman dulu rupanya belum ada tsunami, dan sekarang akan banyak tsunami, akan banyak air dari laut itu datang bisa membuat orang mati, akan banyak tanah terbuka atau terbelah, akan ada. Jangan dulu belum dikatakan bahwa akan ada satu desa tenggelam, nggak tahu satu kota atau satu desa tenggelam seperti yang terjadi di Palu. Wah, sudah hari belum tahu di mana ribuannya. Nah, jadi semua itu sudah ada disebutkan. Sekarang tinggal kita bagaimana kita harus berhikmat. Nah, waktu kita mendengar itu, mari kita setia kepada Tuhan, setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita jangan lagi sibuk dengan
ke gemerlapan dunia ini. Gemerlapan dunia ini menjanjikan sekali untuk kesenangan jasmani kita, tetapi itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita kejar ke gemerlapan dunia ini, kalau kita mencintai dunia ini, berarti kita tidak mencintai Tuhan katanya. Jadi ya mari kita saya memang dalam visi saya, dalam hayalan atau pikiran saya harus sekarang ini banyak memberitakan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, karena sudah tidak lama lagi. Ya, sebetulnya kami bulan 3 kemarin mau diundang ke Sumatera untuk bikin penginjilan dan kembali. Tetapi karena corona ini mesti swab cuma 24 jam, swab cuma 12 jam, swab. Kalau jalan kita dari sini ke Lampung, swab lagi mau ke kota. Jadi kita kan depending, ditunda. Jadi sebetulnya kita juga mau memberitakan kebenaran Tuhan tentang kedatangan Tuhan. Karena ini akhir-akhir ini itu harus gencar diberitakan. Ya, harus gencar diberitakan. Ya, banyak nubuatan-nubuatan yang terjadi, banyak orang-orang luar itu, anak kecil, orang ini, ibu-ibu, orang hitam, dia tiba-tiba penuh Roh Kudus dan dia mulai intinya dia katakan dia menegur hamba Tuhan dan tidak memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Cuma memberitakan tentang senang secara jasmani, diberkatilah kamu, diberkati. Itu menurut yang dia katakan, menurut apa yang dia dapat. Nah, kita juga sekarang harus lebih paham, lebih mengerti apa kehendak Tuhan. Jadi bukan berarti kalau selama ini, Tuhan segera datang, tapi kok belum datang kapan? Bukan Tuhan tidak datang, bukan Tuhan tidak atau bukan Tuhan lalai untuk menepati janjinya, tetapi Tuhan itu cukup sabar memberikan waktu kepada manusia supaya manusia ini bisa bertobat. Ya, dengan bumi, dengan bencana alam, supaya orang melihat dan orang datang kepada Tuhan karena dia takut. Nah, itu yang Tuhan mau, bukan berarti Tuhan lalai. Tuhan tidak lalai, ya. Tuhan tidak lalai, dia juga akan segera datang. Dia katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Sebab itu kita harus berjaga-jaga. Pencuri kita nggak tahu kapan datang. Pencuri bisa datang malam waktu orang sedang tidur nyenyak, tetapi pencuri bisa datang siang hari bolong orang lagi lengah. Iya, saya lihat beberapa pencuri perampok tiba-tiba datang siang hari bolong. Ya mungkin pembantu-pembantu sedang ke pasar, ibu-ibunya sedang kemana, bepergian atau arisan atau ibadah atau kemana nggak tahu, bapak-bapak sedang bekerja rumah kosong, digarong. Jadi bisa siang hari bolong. Nah, itu sebabnya kita nggak tahu kapan datangnya pencuri. Nah, sebab itu tetapi kita tetap siap sedia, berhati-hati. Kalau keluar dari rumah kunci bagus-bagus, perhatikan. Ya kan, kalau malam mau tidur berdoa, perhatikan pintu-pintu jendela dan segala macam. Karena kita nggak tahu kapan pencuri mau datang. Tapi bisa aja dia datang setiap saat. Nah, sama dengan Tuhan. Dia kata kedatangan Tuhan itu bisa datang seperti pencuri. Nggak tahu waktu malam atau siang pencuri itu datang. Nah, sebab itu kita segera menyiapkan hati kita dan kita harus hati-hati. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan ada di atasnya dan apa yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Pada waktu itu langit gemuruh, ya, dan dikatakan, dan apa yang ada di atasnya akan lenyap, ya kan? Jadi semua itu akan berbalik kepada Tuhan. Tetapi hari Tuhan itu dikatakan bisa seperti pencuri, ya kan? Jadi kalau dikatakan ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Orang yang baik belum tentu suci hatinya, orang yang baik belum tentu saleh. Tetapi orang yang setia menantikan kedatangan Tuhan, dia harus berusaha suci hatinya, saleh hidupnya, saleh juga mulutnya. Iya, kan ada orang berkata, wah saya hidupnya suci saleh, saya nggak punya wil, saya nggak punya simpenan, saya nggak jahat, saya ini, tapi mulutnya jahat, maki-maki orang, ngutuki orang, itu enggak. Jadi mulutnya belum saleh, belum suci. Puji Tuhan, kita harus tahu ya, jangan kita seperti itu. Jadi karena itu betapa salehnya kita harus hidup. Saudaraku yang kekasih, mari kita hidup sesuai dengan kebenaran ajaran Tuhan. Kita belajar hidup benar dan saleh. Saya tidak mengatakan kamu harus benar, kamu harus hidup saleh. Kita belajar. Kita harus belajar. Belajar itu kita berusaha. Kalau kita ada kemauan dan kita belajar, berusaha, pasti Tuhan dengan Allah Roh Kudusnya akan menolong, memampukan kita. Kemampuan itu Tuhan berikan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Ada kemauan dulu. Saya mau hidup saleh, saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan jabat ini, kok tiba-tiba Tuhan datang, oh kita dalam hidup saleh, puji Tuhan. Tuhan bilang, marilah hamba-Ku yang setia, marilah duduk bersama dengan Tuhan, nikmati kesukaan Tuhan. Tetapi pada orang yang tidak setia tadi, walaupun dia katakan dia hidup saleh, dia hidup kudus, Tuhan bisa bilang gini, aku tidak kenal kamu, sebab itu pergilah ke tempat kegelapan malam, di mana ada kertakan gigi. Emang enak? Dia ibadah setia, lakukan ini, lakukan itu, tetapi Tuhan bilang, siapa ya? Aku nggak kenal kamu. Tuhan, jangan tutup pintunya. Saya kan, misalnya, saya kan Ibu Senior, Kepala GBD Bukit Sion. Buka Tuhan pintunya, buka Tuhan, saya mau masuk. Tuhan bilang, siapa ya? Saya kok nggak kenal ya? Silakan keluar, pergi ke tempat gelap, di mana ada kertakan gigi. Haleluya, haleluya. Di mana katanya di sana ulatnya tidak mati. Ngeri banget. Panasnya aduh bila. Ya, saya nggak mau itu. Saya nggak mau. Sebab itu saya mau berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun dengan segala kekurangan dan kelemahan, tapi saya akan berusaha. Dan Tuhan pasti memampukan. Saya juga mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita berusaha untuk hidup kudus, hidup dengan kuasai diri. Ada orang hidup saleh, oh kali saya mau hidup benar, tapi waktu ada masalah, terus marahnya terus marah, nggak bisa dikuasai dirinya, nggak bisa direm marahnya terus mulai keluar kebun binatang, mulai keluar maki-maki, mulai keluar lanjutan hujatan. Kita belajar hidup saleh, hidup benar. Kita belajar menguasai diri kita, menguasai hati kita. Kalau kita dapat menguasai diri kita, menguasai hati kita, kita dapat berdoa dan dapat fokus berhubungan dengan Tuhan. Jadi akhir zaman ini dikatakan
Bagaimana kalau tiba-tiba Tuhan datang seperti pencuri, maka unsur-unsur langit akan runtuh dan semua apa yang ada atasnya akan kacau balau runtuh. Dan saat itu kapan datangnya kita tidak tahu. Sebab itu kita harus hati-hati dan selalu bersiap-siap sedia, ya kan? Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah dikatakannya. Nah, kalau di dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8 katanya gini, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan kita harus tegas. Dalam hidup ini kita harus tegas. Kita mau ke kanan atau ke kiri? Kita mau hidup suci atau hidup sebal buah? Kita mau hidup benar atau sembarangan? Kita mau di dalam zona putih atau di dalam zona hitam? Tidak ada zona abu-abu. Kita harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nggak ada zona abu-abu. Lu mau hidup putih-putih, suci. Kalau mau hidup hitam, gelap, terserah. Sebab itu dikatakan sempit jalan menuju ke surga, lebar menuju jalan neraka. Jadi kita hati-hati. Betapa sucinya saudara harus hidup. Betapa saudara harus belajar hidup benar. Kalau hal itu akan terjadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati. Puji Tuhan. Jadi Tuhan pernah mencela. Dia katakan gini, orang muda yang kaya, guru, dan bagaimana caranya? Saya mau ikut guru, saya mau jadi seakan-akan saya mau ikut kerajaan sorga, saya mau masuk ke sorga bersama dengan guru. Yesus berkata demikian, kau panggil saya guru. Sebab itu gampang, jualkan seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah kepada aku. Mau gak anak muda itu? Apa alasannya dia gak mau? Alasan pertama apa sebabnya dia tidak mau menjualkan hartanya dan mengikut Yesus? Apa alasannya? Hartanya banyak. Lalu alasan yang lain? Alasan yang lain? Hartanya banyak. Itu alasan kedua. Alasan pertama, dia tidak percaya 100% kepada Yesus. Dia tidak tahu kalau dia percaya Yesus bisa memberikan lebih daripada hartanya yang ada. So kalau dia ikut Yesus, jasmani rohani akan dijamin oleh Yesus. Dia tidak pernah akan kekurangan. Saudara kalau mengikut Yesus, kalau saudara setia kepada Yesus, saudara dijamin oleh Yesus. Tidak pernah akan kelaparan karena tidak punya beras. Tidak pernah akan memakai baju compang-camping karena nggak bisa beli baju. Itu Tuhan jamin. Kalau saudara mau hidup benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau mempermalukan namanya. Kalau anak Tuhan tidak bisa makan, oh itu jemaat BPD Bukit Sion, kasihan deh, dia nggak bisa makan. Dia mau masak, dia harus minta beras ke tetangganya. Tuhan nggak izinkan nama Tuhan dipermalukan. No,
Itu tidak akan terjadi. Sebab itu percaya kepada Yesus, trust, percaya dengan sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan katakan, ya Tuhan. Seperti Yesus juga, waktu Bapaknya perintahkan, kau turun ke bumi, engkau harus menebus manusia, supaya manusia itu diselamatkan kembali. Karena mereka sudah berdosa saat mereka makan buah larangan itu karena Adam. Lalu engkau harus turun ke bumi itu menyelamatkan mereka. Yesus nggak komplain. Yesus nggak bilang, bagaimana caranya saya menyelamatkan mereka? Kau harus mati di kayu salib. No, masa saya harus mati? Karena dia bilang kalau mati tidak apa-apa, tapi engkau akan memikul semua dosa-dosa manusia itu, dosa kutuknya, dosa perjinahannya, dosa semua dosa yang jijik-jijik itu kau harus terima, ditaruh ke dalam hidupmu. Itu yang buat Tuhan Yesus keringat darah, karena dia berperan dalam hidupnya. Apa saya kan hidup suci, saya benar. Kenapa saya harus semua dosa-dosa manusia di dunia ini ditaruhkan ke atas saya? Dan Tuhan Yesus nggak pernah berkata tidak. Walaupun hampir dia katakan, Tuhan kalau boleh Bapa, lalukan cawan ini daripadaku, karena isinya itu menjijikkan Tuhan, menjijikkan Bapa. Tapi akhirnya dia rela. Tapi Bapa, kehendakmu juga yang jadi. Haleluya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita berkata, oh Tuhan saya benci istri saya ini, dia cuman komplain, dia cuman bersungut-sungut, marungut-ungut, bagi doa, minta ini, minta itu, tapi dia aja nggak pernah melayani saya dengan baik dan segala macam. Ganti aja Tuhan istriku, angkat dia, atau biarlah Tuhan saya cari istri baru. Dan Tuhan bilang apa? No, gak bisa. Sekali kau udah nikah, seumur hidup, sampai dipisahkan dengan dia. Nah, mungkin istrinya juga bilang, Tuhan, aku bosan lihat suamiku. Kata Tuhan, kenapa kau bosan? Wah, Tuhan, dia tidak romantis, dia kaku, jahat, suka mukul, suka bentak-bentak, suka ini, dan pelit banget. Kata Tuhan bilang, ya deh, silakan ganti aja. Tuhan bilang, tidak. Sekali nikah tetap harus dipisahkan oleh kematian. Sekali kita cinta Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang Yesus perintahkan dalam firman Tuhan, katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya akan melakukannya, saya akan belajar. Berikan kemampuan kepada aku. Berikan kemampuan kepada aku, Tuhan. Orang kata bilang gini, pargoboyo Tuhan, untuk melakukan perintah ini. Berikan kemampuan, berikan kekuatan. Ini akhir zaman, Tuhan tidak sia-siakan saudara. Sebab Tuhan sebagai imam besar kita, dia dari surga melihat ke bawah. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah mulai bimbang, karena banyaknya masalah, banyaknya problem, dia sudah bilang, oh ngeluh jauh Tuhan, saya sudah capek Tuhan, saya gak mampu, ya udahlah, bebaskan saja saya Tuhan, atau kembalikan saja saya kepada orang tua aku, kata si ibu. Kembalikan saja saya kepada bapak ibuku. Bapak ibunya aja udah mati di kuburan, kemana mau dikembalikan? Ya seperti saya, emakku bapak udah gak ada. Kalau waktu saya mempunyai masalah berat, aduh ikut Yesus ini berat banget, udah kita melakukan kebenaran masih disalahkan, kita berusaha untuk menolong dia, malah dia marah, gimana sih? Ya kan misalnya hamba Tuhan gak biasa gitu kan, hamba Tuhan tuh keset. Sedih. Kadang-kadang hamba Tuhan ini air matanya udah mau keluar, tapi dia masukkan kembali. Dia masukkan kembali supaya tidak dilihat oleh jemaat air mata itu. Hamba Tuhan. Tapi Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan. Kami hanya berharap kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan bela kami. Tuhan bela kami. Haleluya.
saya sebagai ibu kepala saya bilang, saya hidup 100% dari kemurahan Tuhan. Waktu saya ke Amerika, nggak ada, aku bilang, ini ongkos ya Ma, untuk beli es lilin ya Ma di jalan, untuk beli apa kayak di jalan itu, Tuhan yang menyiapkan. Karena saya berharap pada Dia. Walaupun apa yang terjadi, saya harus tetap berharap kepada Tuhan. Nggak bisa saya kan ada orang iman bisi-bisi, begini sekarang kan nanti tanggal 5 Desember hari ulang tahun saya loh Ibu Kepala Nasional, jangan lupa ya untuk kadonya. Nah itu iman bisi-bisi, dia mau minta itu, tapi kami nggak pernah. Walaupun saya, maaf ya, saya keluarin, walaupun saya melihat gembala saudara ulang tahun, apa yang saudara buat? Itu ya pada saat itu air mata mau mengalir tapi saya masukkan kembali. No, air mata masuk nggak boleh keluar. Karena kalau dulu kami baru ulang tahun, jemaat siapkan selamat ulang tahun, walaupun cuma kue dengan lilin. Kadang-kadang kita bawa ini masih hidup, saksi hidup di Panjaitan. Gak pernah dijaga pada ulang tahun saya, gak ada apa-apa. Gak pernah pada ulang tahun Bapak Kepala, gak ada. Tadi sekali kita makan bersama. Yang siapkan bukan Ibu Gembala. Semangat. Ibu Gembala saudara sih baik. Bisa tutup kupingnya. Jangan. Kenapa? Pada setiap hari Minggu dia siapkan apa itu? Snack untuk yang tugas. Gak ada gembala-gembala yang lain yang siapkan itu, enggak. Jemaat yang siapkan, jemaat untuk jemaat. Iya, iya. Tapi kan dulu saya berpulang dari Amerika, saya lihat ada snack hari Minggu keluarga bertugas. Hebat loh. Siapa sih jemaat yang setia, yang suka kasih ini berkorban untuk yang bertugas. Dia di mana ya? Dia siapa nih? Supaya Mama berdoa untuk dia juga. Ya menantu Mama, begitu. Berarti dia sendiri, puji Tuhan. Tapi saya lihat dia nggak pernah kekurangan, walaupun apa yang terjadi. Tuhan bela. Jadi saudara yang kasih, ya udah jangan kesana lagi. nanti malah panjang-panjang. Ya, kenapa? Karena kami hamba-hamba Tuhan ini, mahkota kami jemaat. Sukacita kami itu jemaat. Apapun kami ini lakukan semua untuk jemaat. Ya, apapun kami lakukan semua untuk jemaat. Jadi kalau ada sesuatu, yaitu kami cuma berharap kepada Tuhan. Kami cuma mengadu kepada Tuhan. Kami cuma masuk di kamar kami mulai menyembah, Tuhan berkati jemaatmu, berkati ini dan segala macamnya. Ya, kami nggak bilang begini, Tuhan jemaat yang namanya si A itu pelit banget. Tuhan jemaat yang namanya si B itu kayaknya sombong, nggak pernah mau bersama-sama dengan jemaat yang lain. Pokoknya kayaknya eksklusif. Tuhan si C itu kok begitu? Nggak, kami nggak pernah berdoa yang kayak gitu. Kami selalu berdoa, Tuhan berkati semua jemaatmu yang ada di Indonesia. Tuhan, biar mereka bertumbuh ke arah Engkau. Engkau berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati. Itu saja doa-doa kami. Iya, puji Tuhan.
Kenapa lari ke sana ya? Saya juga bingung. Iya, jadi dikatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Jadi maksudnya kita sesuai saja, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Gak usah tambah embel-embel. Iya, kita mulai menyimpang ke kiri, supaya lebih seru, supaya lebih baik, lebih bagus. No, gak usah. Ikuti saja kebenaran firman Tuhan. Itu saja. Tuhan gak minta yang neko-neko, Tuhan gak minta yang aneh-aneh. Ikuti saja perintah kebenaran firman Tuhan. Itu tidak susah asal kita ada kemauan dan kita mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita gak pernah bilang tidak Tuhan. Coba saudara punya pacar. Saudara punya pacar. Lalu kemudian pacarnya, bang beliin dong kue pukis. Oh, minta kue pukis, enak, enggak. Pasti diusahakan. Kue pukis dimanapun diusahakan dia cari, karena dia mencintai. Nah, demikian juga kita, mari kita mau mencintai Yesus dan kita mau melakukan segala perintah firman Tuhan. Puji Tuhan, jamnya berjalan terus. Kita lihat Ulangan 4 ayat 6. Ulangan 4 ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, orang jadi kita ini sebagai surat terbuka, orang akan lihat, oh itu anak Tuhan, oh itu jemaat di Bukit Sion, oh saya mau itu Tuhan Yesus, rupanya enak juga itu Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Iya, puji Tuhan, terima kasih. Nah, kita lihat 1 Petrus 3 ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Puji Tuhan. Jadi walaupun apa yang terjadi, langit akan hancur. Bahkan dikatakan di Wahyu, sepertiga bintang-bintang di langit akan runtuh. Siapa bintang-bintang di langit? Hamba Tuhan yang kompeten. Sepertiga akan jatuh. Tuhan tolong supaya salah satu tidak termasuk saya. Saudara berdoa saya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, saudara yang kasih, kita harus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan dengan tiba-tiba kita tidak tahu. Mungkin bukan kedatangan Tuhan secara global, mungkin kedatangan Tuhan bagi diri kita. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Saya bilang tadi teman saya bertilafin, dia sehat-sehat saja, tiba-tiba dipanggil Tuhan kemarin, Rik, pendeta bertilafin. Dan ada lagi ibu-ibu yang lain, dia masih dia bagus, ya tidak sakit kelihatannya, tetapi Rik dan meninggal. Sebab itu kita tidak tahu kapan Tuhan menutup kita, kapan kedatangan Tuhan, kapan garis finish bagi kita. Sebab itu mari kita belajar hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan Dia segera datang untuk menjemput kita. Percaya. Bagaimana? Apakah saudara sudah siap?
hari ini, besok, minggu depan, bulan ini Tuhan datang untuk menjemput saudara. Apakah saudara sudah siap? Jangan katakan belum Tuhan, saya belum siap. Belum kawin anakku, belum punya cucu aku, saya belum nikah, saya belum punya pacar. Tuhan nggak nunggu itu. Tuhan mengatakan, saya akan panggil kamu hari ini. Sebab itu mari selalu kita siap sedia. Kita tidak tahu pencuri kapan datang. Bersiap sedia. Haleluya. Dikatakan bahwa Tuhan itu sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya, ya, berkuasa atas segala sesuatu. Dan kalau sudah selesai, dia akan datang menjemput kita. Tuhan tolong kita, ampuni kami Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menanti-nanti kedatangan-Mu dengan hati yang bersyukur. Kita nyanyikan Tuhan, lingkupiku dengan kuasa-Mu. Kita mau terus meminta kekuatan dari Tuhan. Tuhan lingkupi kita dengan kuasa Tuhan, supaya saat Tuhan mau memanggil kita, kita dapat tetap bersama dengan Dia. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami supaya kami tetap bersiap sedia kapan Engkau datang memanggil kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yes Tuhan, haleluya. Dengan kuasa-Mu, dengan amin. Naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Lingkupiku, amin.
mencintai Engkau Tuhan. Kami mau tetap berharap kepadamu. Engkau tempat kami bernaung Tuhan. Engkau akan membawa kami di mana ada kebenaran, di mana Engkau akan berjanji akan memberikan suatu tempat yang lebih baik dan lebih indah daripada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji-puji syukur bagimu. Berkati semua umatmu, berkati semua sidang jemaatmu Tuhan. Beri kemampuan untuk mereka untuk bertahan di akhir zaman ini, supaya mereka tetap setia menanti-nanti kedatanganmu. Mereka tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu. Mereka tetap setia Tuhan menyenangkan hatimu, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kedatangan-Mu tidak lama lagi. Persiapkan kami Tuhan, Allah Roh Kudus tolong kami. Terima kasih, terima kasih. Berkati semua orang yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan, mereka dapat memahami, mendapat mengerti Tuhan, dan memperhatikan firman-Mu di dalam hati kepikiran mereka Tuhan, supaya mereka dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup mereka di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberikan korban mereka, apapun yang mereka berikan Tuhan, mereka akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, dan Engkau akan balas segala pengorbanan mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan memberikan korban kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Korban pekerjaan Tuhan dijalankan. Berkorban terus sampai Tuhan. Kita berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ajarku
kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu saat kami ibadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua sidang jemaat yang akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Engkau bela mereka senantiasa dalam segala situasi dan kondisi apapun Tuhan, karena mereka berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, adakan segala kebutuhan mereka secara jasmani, rohani. Apapun yang mereka kerjakan untuk mata pencaharian mereka, buat itu berhasil Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggi-tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga-keluarga, berkati sekolah minggu, anak-anak, remaja dan pemuda. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Umat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau tetap menyertai mereka, lindungi mereka sepanjang minggu ini, jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Apapun yang terjadi, hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat kasih karunia dari pada Bapa kita di surga, berkat kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, berkat penyertaan, perlindungan, pertolongan dari Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, kita katakan amin. Bapa terima kasih.